ketika ini nanti ruas ini habis, ruas ini masih banyak tuh ruas-ruas yang lain untuk ditumbuhi. Dan nanti bagian atas ini sebelum tunas yang ini habis juga, tunas baru yang ini udah mulai berbuah, baru yang ini habis lagi. Jadi ini kita potong sudah ada yang berbuah lagi, jadi nggak akan putus buahnya. Ini sedikit yang mau saya jelaskan tentang ruas batang vanili yang udah pernah berbuah. ini ya, ini bekas pembuahan yang tahun lalu. Nah, ketika kita petik ini nggak akan pernah ditumbuhi buah lagi selamanya. Nah, ini yang buahan tahun ini kan nanti kita petik nih, kita petik di ruas ini pun ini tidak akan ditumbuhi buah lagi selamanya sampai batang ini nanti mati. Cuma untuk pembuahan berikutnya, jadi tahun nanti nih sekitar bulan 7, 8, 9, 10, 11 itu biasanya waktu-waktu pembungaan setelah 2 bulan setelah panen biasanya udah banyak yang ditumbuhi bunga. Tapi di setiap daerah itu masa-masa dan waktu pembuahannya itu berbeda. Nah, ini kan ini 1, 2 nih, ini sama ini kan dipetik tahun ini nih, di ruas ini nanti udah nggak bisa tumbuh bunga lagi. Ini udah dipetik tahun kemarin, jadi di ruas ini pun tidak akan ditumbuhi bunga lagi. Tapi nggak menutup kemungkinan di bagian ini pun nanti bisa ditumbuhi tunas kalau memang bekas tangkainya ini masih ada mata tunas seperti ini. Tapi itu jarang terjadi sih, tapi bisa aja terjadi nanti tumbuh tunas di bagian sini, tapi jarang-jarang. Lalu untuk pembuahan di tahun besok, karena 1, 2, 3 ruas ini udah pernah ditumbuhi, ini di sini masih ada bagian ruas yang ini belum ditumbuhi nih. Ini ada kemungkinan besok bisa berbunga, di sini bisa berbunga, di atasnya ini yang belum pernah ditumbuhi juga dia akan bisa berbunga. Begitu juga di batang-batang yang lain. Ini sama aja seperti itu juga. Nah, ini kan belum, ini udah. Ini kita petik nanti nggak akan tumbuh bunga ini selamanya. Nah, ini selang 1 ruas di atasnya lagi, ini udah buah sekarang kita petik. Ini kan udah mati nih mata tunas ini. Paling tumbuh di sini, atau di atasnya sini yang belum pernah ditumbuhi bunga. Nah, ketika nanti batang ini memang sudah ditumbuhi bunga semua di setiap ruas, dari pangkal tunas ini kelihatan nggak ya? Nah, ini dari pangkal tunas ini kalau sudah pernah ditumbuhi bunga semua atau tinggal nyisa 1 misalkan di bagian ini, kita potong aja, kita buang. Karena walaupun kita biarin ini juga 2-3 tahun nggak akan mati batang ini, walaupun sudah habis ruas-ruasnya ini udah ditumbuhi bunga semua, ini nggak akan mati walaupun usianya sampai 2, 3, 4 tahun. Harus kita potong karena ngabisin nutrisi aja. Nah, nanti kita tumbuhkan lagi tunas-tunas baru dari bagian atas. Atau kalau usia vanili ini udah di atas 3 tahun, udah dipastikan sebelum ini habis tunas ini mana tadi, ini sebelum tunas-tunas ini habis mata tunasnya ini untuk habis ditumbuhi buah, dari atas sudah pasti udah banyak tunas-tunas baru yang tumbuh. Jadi ini kita potong, yang lain sebenarnya udah tumbuh seperti ini contohnya nih. Nih, ini kan tunas yang lebih muda daripada tunas yang ini. Nah, ini tinggal 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, tinggal 4 mata tunas yang mau ditumbuhi, sedangkan ini baru 3 mata tunas yang sudah ditumbuhi. Nah, ini tunas ini dengan tunas ini selisih 1 tahun. Jadi ini habis, tunas ini masih banyak mata tunas yang akan ditumbuhi buah lagi. Nah, nanti di bagian atas nih, ini di bagian atas nih, ini ya, maaf kelihatan nggak? Ini tumbuh ke atas nih, ini tunas baru tuh, nih tunas baru tuh melengkung ke bawah, dan itu pun tahun ini ikut berbuah. Panjangnya ada 2 meter nih, ke bawah ke atas lagi ada 2 meter lebih.
Dan tahun ini ikut berbuah. Ketika ini nanti ruas ini habis, ruas ini masih banyak tuh ruas-ruas yang lain untuk ditumbuhi. Dan nanti bagian atas ini, sebelum tunas yang ini habis juga, tunas baru yang ini udah mulai berbuah, baru yang ini habis lagi. Jadi ini kita potong sudah ada yang berbuah lagi, jadi nggak akan putus buahnya. Jadi vanili itu kalau udah pernah berbuah, dia akan terus berbuah. Tinggal kita atur sulur-sulur barunya. Diusahakan sulur itu jangan terlalu rimbun, karena kalau terlalu rimbun, terlalu banyak tunas yang berbuah hanya di bagian luar. Bagian dalam yang harusnya berbuah dia tertutup dari sulur-sulur baru, dia nggak dapat sinar, nggak dapat cahaya, dia juga nggak akan berbuah. Jadi yang berbuah hanya di bagian luar-luarnya saja nantinya kalau terlalu rimbun. Ini yang kebun yang selama ini saya buat videonya itu banyak videonya di bagian bawah itu di kebun ini semua ya. Nah, jadi sekarang kebun ini hancur kemarin saya pangkas habis untuk saya jadikan bibit. Saya habisin semua dan ini udah 4 bulan udah tinggi-tinggi semua tuh. Tunas-tunas barunya udah tinggi-tinggi semua. Baru 4 bulan saya pangkas, 4 bulan kurang dikit, 3 bulan setengah. Ini tunas barunya udah tinggi-tinggi. Dan udah terlihat rimbun lagi, padahal saya pangkas habis kemarin. Dan saya sisakan ini, memang satu batang ini saya buahkan, sengaja saya sisakan biar yang datang ke sini masih bisa lihat buahnya. Itu buahnya hanya satu batang, 1 2 3. Oh kok hilang 2 tangkai, 1 2 3 4, harusnya 6 tangkai, kok tinggal 4 itu. Kayaknya ada yang ngambil tuh. Iya betul, ada yang ngambil, hilang 2 tangkai, harusnya 6, kok tinggal 4. Wow, ini mah bukan kebun tapi belukar, paranetnya juga udah pada jatuh rontok. Waduh, nggak dirawat nih selama 1 tahun. Ini satu lagi tiang yang bagus untuk vanili. Ketika kemarau pun dia akan tetap rimbun, dipangkas juga dia tetap nggak mati dan cepat tumbuh tunas. Ini batang indigo vera ini bagus juga untuk tiang panjat vanili. Jadi selain randu, gamal, indigo vera juga bisa dijadikan untuk tiang vanili. Indigo vera juga termasuk salah satu bahan untuk pembuatan pakan ternak seperti kelinci dan kambing. Wah, ini gimana ceritanya ini? Ini roboh, tiangnya patah nih. Tuh rimbun banget, tiangnya patah, mati dia kayaknya. Tapi enggak sih, enggak mati, dia masih seger. Tapi kalau kita angkat nanti batangnya banyak ruas-ruas yang patah, jadi kita biarkan dulu. Nanti nunggu waktu saya longgar, saya angkat pelan-pelan, saya pasang tiang lagi. Ini sebenarnya nih orang nih niat jadi petani apa enggak sih ya? Kok bisa seperti ini kebunnya ya? Jadi belukar. Rumputnya setinggi perut. Ini rumput yang merambutnya sampai ke atas tuh, isinya rumput semua tuh di atas. Kacau ini. Sibuk di luar daerah terus. Satu lagi yang penting juga untuk rumput ini kita bisa manfaatkan sebagai mulsa. Jadi untuk rumput di kebun vanili jangan kita bersihkan menggunakan cangkul, kita keruk. Bahasa Jawanya tuh koret apa ya kalau nggak salah. Nah itu biar bisa kita manfaatkan sebagai mulsa. Tapi jangan juga rumput itu kita biarkan terlalu tinggi seperti ini. Ini akan mengganggu juga untuk tanaman vanilinya. Seperti inilah. Nah rumput-rumput ini pendek, jadi kita pangkas terus, jangan sampai tinggi seperti ini.
Jadi rumput juga itu penting untuk mulsa jika kita tanam di lahan luas, lahan terbuka, itu kita harus memanfaatkan rumput sebagai mulsa. Sedangkan kalau untuk tanaman yang di bedengan itu mudah kita mulsa, kita tinggal menggunakan kokopit aja udah jadi, atau orang sekam udah jadi. Sedangkan kalau kita tanam di lahan luas, nggak mungkin juga mau kita taruh, mau kita kasih kokopit atau kita tabur sekam bakar untuk menutupi keseluruhan lahan, itu nggak mungkin. Jadi kita manfaatkan untuk vanili, mulsanya kita menggunakan rumput. Untuk penggunaan pupuk sepertinya nggak akan kalah vanili dengan berebut dengan rumput, karena saya lihat juga di beberapa daerah atau di beberapa kebun-kebun vanili milik petani-petani yang rumputnya ditumbuhin rumput, bawahnya atasnya pohon vanili nggak pernah dipupuk pun pertumbuhannya subur bagus, sama dengan yang ditanam di bedengan. Dikasih pupuk batangnya sama. Ini loh, batang aja nggak pernah saya pupuk, jarang saya pupuk, batangnya sebesar-besar itu. Ini baris ini habis, yang rimbun banget nutup kemarin habis, saya pangkas total, tinggal saya sisakan pangkal.